marker senyum. Biar cari cewek. Oh, saya kan istrinya satu. Kalau pakai ini jadi dua. Tanda tangannya Gubernur Mardianto tahun 2006. Didadal didol. Cari orang pinter. Oh, orang pinter ding, bukan dukun. Mungkin nanti saya akan ke rumah Rocky Gerung untuk mengisi ini. Oh, jangan disuting. Kayaknya ini agak bahaya ini. Belusuan pasar kali ini datang ke tempat yang sangat spesial karena hari ini kita akan mendatangi salah satu pasar yang cukup besar di Solo dan cukup terkenal. Di pasar ini kita biasa melihat banyak pedagang antik berkumpul datang dari berbagai tempat lalu menawarkan barang. Ada juga yang beli barang, selain juga barang antik juga ada spare-part yang ya bisa dibilang langka dan berbeda dengan yang ada di Klitian. Di tempat saya berdiri sekarang itu dulunya ini adalah deretan toko kaset pita dan juga deretan toko CD-CD kayak gitu, CD musik, CD film, dan juga ada tempat-tempat yang cukup crowded yang sekarang sudah mengalami penataan pada tahun 2008 yang waktu itu Pak Jokowi jadi wali kota, dan di masa depan tempat ini akan jadi Malioboro-nya Solo. Di mana kita? Kita sekarang ada di Pasar Triwindu, Solo. Ya, kita hari ini akan semacam virtual tour dan walk tour dan sembari sedikit-sedikit menanyai pedagang-pedagang sini apa yang mereka jual di tempat ini, karena tempat ini juga sangat eksotis. Banyak sekali barang yang tidak wajar, tidak biasa kita temukan di tempat-tempat lain yang sebetulnya kalau di tempat yang lebih culture, misalnya di Bali, di Jogja, itu tempat seperti ini banyak banget. Tapi kalau di Solo yang berkumpul jadi satu, ini paling besar di sini. Sebetulnya kalau pedagang antik di mana-mana ada, di Solo banyak banget. Dan mereka juga punya outlet masing-masing. Dan berkumpulnya mereka untuk di satu tempat untuk saling bertukar barang, itu salah satunya adalah di Pasar Triwindu. Ya, sekarang kita langsung saja virtual tour pada hari ini yang on the spot. Jadi kalau biasanya pakai caster pasar, sekarang saya pandu kalian untuk menonton apa aja yang ada di Pasar Triwindu ini. Yuk. Sebetulnya masuknya lewat situ juga bisa, kalau parkir biasanya lewat sini, atau kalau motor di sini, sana juga ada. Kita coba tanya-tanya satu pedagangnya dulu. Ya, itu kayak barang-barang kayak gini lah. Apa ini namanya? Semacam reklame masa lampau. Ada juga potret di Kuan Im, tapi ini katanya foto yang dicetak di kertas baru gitu. Kalau keris kayak gini tuh tajam nggak tuh Pak? Boleh tak angkat? Biasa nggak kena itu. Bau enak ya, cendana gitu. Iya, campur-campur minyak keris kan ada melati, kena cendana. Lihat ini. Ini ada gambar orangnya. Oh, gambar orang. Ini tadi apa Pak? Dari zaman apa? Majapahit. Majapahit. Iya. Jenengan dapetnya dari mana Pak biasanya Pak? Biasanya Oh, kebalik. ada yang dikasih, ada Oh, ada yang dikasih. kalau dulu kan nggak ada jual beli gitu. Nggih. Ya, bisa dikasih mas kawin berapa. Oh, gitu. Berapa ini Pak? Ya, Berapa? 10 juta. 10 juta. Paling mahal? Ada sih yang 20 juga ada. 20. Sampai 100 enggak? Ada
1,5 M ada. Kalau di sini benda paling mahal apa Pak? Yang ada di sini? Yang di sini beres Kerisnya. keramik juga. Kalau kalau keris kayak gini ada isinya betul? Tergantung yang punya. Betul. Kalau kita punya kan bisa diisi. Sini Hmm. bisa diisi. Bisa Tapi diisi nanti jin. kalau udah nggak dimiliki dia pergi. Oh gitu. Nah, Tergantung yang punya iya, berarti. tergantung gitu. Mau isi diisi bisa. Kalau yang di sini nggak ada yang diisi. Nggak. Kalau ake itu juga bisa Pak diisi Pak. Bisa diisi, semua benda bisa diisi. Hmm. Nah, di sini juga ada tempat security nih. Kalau dari omongannya Pak Edi tadi, memang yang punya branding pasar antik ternyata sini tok. Yang lain misalnya di Bali, di Jogja itu ada juga pasar barang antik atau barang-barang bekas atau spare part bekas, tapi mereka nggak ngomong kalau itu nggak dikelompokkan lah, terus nggak di branding sebagai pasar barang antik. Tapi kalau di sini khusus, kalau kita masuk udah langsung kelihatan kalau ini pasar barang antik. Sampai barang kayak ini ya nek. Ini tuh dulu buat takaran minyak pet ya apa jenenge? Lengopet. Minyak tanah. Tuh ini kayak gini-gini. Topengnya mungkin nggak bisa dipakai tapi buat dekorasi bisa. Tapi biasanya kalau dimodif kasih apa tali-tali gitu mau dipakai juga bisa. Kalau buat souvenir pernikahan ya kita rada mahal kayak gini-gini. Kalau antik ya, tapi kalau look alike antik mungkin iso bisa dapat banyak. Jadi san gimana tuh? Ini apa nih? Telur darah. Ini apa Pak? Itu marmer. Oh marmer. Ya. Dibentuk Dibentuk telur. Tak kira alami bentuknya kayak gini. Enggak ya. Dikit. Jadi kan jualan apa aja di sini? Ini ya macam-macam. Cap batik nih teman. Ya. Cap batik ini buat dipakai apa buat dekorasi? Ada yang dipakai, ada yang dipajang buat hiasan Dekorasi. dinding. Lumayan berat ya. Ya. Karena buat ngecap ya. Setengah kilo, ya sekilo. Enggak Pak. Kayak gini berapa? Ini macam-macam, ini 200, kalau ini 250. Tapi sekitaran segitu. Ya. Ada yang besar lebih mahal. ada yang mencolok paling mahal gitu. Ya paling yang besar-besar gitu. Hmm. 500. Kalau dagang antik yang sing aku ngerti ya, itu biasanya mereka kalau cari barang itu sampai ke
ke desa-desa gitu, atau sebenarnya mereka itu banyak berkomunitas juga, terus mereka sering bertukar dagangan. Nilai ekonominya, aktivitas ekonominya itu dari beli terus dijual lagi, sampai terakhirnya, ujungnya itu tuh dijual ke kolektor. Itu biasanya harganya yang paling tinggi. Kalau dijual sesama pedagang biasanya mereka untung-untungnya nggak sebesar ke kolektor. Foto nih Pak Jokowi tahun berapa nih? Oh, ini kita baru nih. Ada Dian Piscesa. Anak milenial mana tahu Dian Piscesa. Ini Paku Buwono 10. Nah, uang zaman dulu tuh ada pecahan 500 yang kertas kayak gini, sama 100 rupiah kertas kayak gini. Ini papi kita, Papi Soeharto, orang yang berjasa pada pembangunan Republik Indonesia. Wah, ada boneka Ana Molen. Ada boneka Ana Molen bersama dengan boneka sopo gitu. Buat para Gen Z dan Gen Alpha, inilah cara kita dulu mendengarkan musik pakai kaset pita. Ini dari Bual Jinah, Pohon Beringin. Kalau golek sesuatu yang ini ya perlu teliti ya. Ya biasalah, namanya juga pasar, pasti banyak barang. Bismillah. Kunci zaman VOC kali. Ini kalau kayak gini-gini berapa, Bu? Itu. Ingat macam-macam mau jumpa. Berapa kalau ini? Oh, ada nih tuh, ada harganya di sini. Itu 300. 300. Oh, kenapa 300, Bu? Karena barangnya itu lama. Oh, lama. Barangnya lama. Lama itu maksudnya dari Langka. zaman Iya. langka. Iya. Tapi biasanya kayak gini masih bisa dipakai apa enggak? Masih bisa, itu bisa dipakai. Itu gembok lama ya seperti itu. Bu, ini apa, Bu? Ini apa, Bu? Yang mana? Ini. Itu namanya itu buatan itu loh. Stambul. Hah? Stambul. Stambul itu apa, Bu? Stambul itu Al-Quran kecil. Oh, Al-Quran kecil. Ya. Tak buka boleh, Bu? Boleh. Gimana tuh caranya? 300. Dan Dibuka. Stambul gini. kira. Sulit ya, Bu, bacanya. Iya. Oh, gini. Ini Apa besar. Asmaul Husna niki? Iya, kok Stambul. Stambul. Ini harganya berapa? Ini 20. 20.000. Iya. Murah, Bu. Murah. Kenapa orang beli kayak gini, Bu? Kecil Ya, gini. lah untuk katanya dibawa Jagan-jagan. kemana untuk keselamatan. Tapi enggak ada isinya tuh, Bu. Enggak ada. Ya cuma ini Saya beli ini, Bu. Al-Quran. Ya. Tapi tak lihat dulu. Ini Smart Mesem. Semar Mesem itu apa? Smart Mesem itu semar kecil-kecil. Kalau ini diisi itu Semar nanti terus senyum. Biar cari cewek. Oh, saya kan istrinya satu. Kalau pakai ini jadi 2. Enggak, kalau diisi pakai itu orang pinter itu nanti buat cari cewek bisa. Anak muda-muda itu loh. Orang pinter ya? Diisi terus Orang nanti pinter jual lagi. dukun. Ya. Apa Rocky Gerung? Dukun-dukun itu belinya kayak gini. Hmm. Dukun-dukun langganan saya kan banyak kan para. Itu berapa, Bu? Ini 25 kayak gini. Murah, Bu. Ya murah-murah. Yang besar juga ada ini. Semar Mesem namanya. Smart Mesem. Ini kalau saya isi sendiri caranya gimana? Nggak tahu itu pakai mantra. Yang bisa ngisi dukun. Iya. Kalau Ya, ini nanti kita cari dukun. kalau orang percaya atau kalau mau bangun rumah itu ini kutu-kutunya pakai ini. Oh. Biasanya kalau orang kaya itu emas. Kalau orang biasa itu
dari Kuningan. Ini Kuningan. Bukan, ini apa? Besi dilapis. Oh. Nanti kalau Kuningan tuh ya, kalau sama Sembrani itu Nggih. enggak klet. Oh. Tapi kalau besi klet. Hmm. Ini pakai Sembrani. Ini ya juga Semar. Semar mesem. Semar bukan yang Semar mesem itu yang kecil. Ini naga. Ini berapa nih? Ini itu 100 yang itu yang besar. Ini Semar. Terus ini ini kujang senjatanya orang Jawa Barat. Berapa ini, Bu? 100. Ini sebenarnya masih bisa fungsi apa cuman Kalau dekorasi? untuk dekorasi. Dekorasi Kalau turis aja. itu kan bawa yang besar kan sulit. Nggih. Makanya Oke, kita biar yang bisa kecil. lewat bandara gitu ya? Iya. Yang kecil-kecil. Kalau yang ini bisa lewat bandara gak sih? Bisa. Bisa nih? Ini kujang. Ini Kujangnya juga ada yang besar, macam-macam. Kalau ini kalau ini Gajah Mada. Ini Oh. tahu sini. Kenapa bawa ini? Ini sumpahnya. Oh, Gajah Mada itu mempunyai sumpah. palapa. Tidak Tidak akan berhenti berjuang sebelum Indonesia Indonesia merdeka. ya mempersatukan Indonesia. Oh iya, mempersatukan kok Indonesia merdeka ya, Mas. Ya. Indonesia merdeka Pak Soekarno dong. Ini Indonesia. Bu, kalau ini apa, Bu? Itu uang bikinan sekarang. Plakat. Dapatnya borong. Oh, ini ditatar. Bisa dibeli kok. Oh, bisa dibeli juga. Plakat peresmian tanda tangannya Gubernur Mardianto tahun 2006. Ditatar didol. Udah nggak kepake loh. Oke. Ini netelnya dari mana, Bu? Nggih. Nggak tahu ya, aku beli di tempatnya orang. Pasar Rakyat Sejati Sibedil, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Harganya berapa, Bu? Itu 1,5 juta. Oh, lumayan sih. Loh, Kak. Loh, ini kalau dibeli terus yang beli buat apa, Bu? nggak tahu. Nggak tahu jadi. Buat apa? Dipajang di depan rumah ya. Pajang itu bisa ya. Jadi rumahnya jadi pasar rakyat. Iya. Sibedil. Ini wis masuk di dalam. Nah, koleksinya kelihatannya tambah lebih terawat ya. Atau ya dari luar sih sebenarnya udah kelihatan nih barang-barang antik di sini tuh udah siap dipakai buat dekorasi sih. Dan sini juga jualan barang antiknya beragam banget. Ini gramafon kalau Ahmad Dhani nyari nih. Gramafon jangan diputar. Ini kayak kristal look alike atau memang beneran. Tapi dekorasi kayak gini untuk orang modern jarang sih yang pakai. Biasanya kalau buat rumah-rumah sing memang udah kelihatan antik, rustik kayak gitu-gitu cocok. Ini ada pintu lagi. Tadi ini tak kira cuman templean loh. Ini ternyata buat handle pintu. Nah, di Pasar Triwindi ini buat
barang koleksi yang harganya ekstrim ketoknya nggak ada. Cuman kalau mau yang buat koleksi yang harganya mahal banget, itu ya langsung ke pedagangnya perorangan sih. Kalau masuk pasar sini yang biasa, yang umum-umum. Meskipun sebagian barang juga angel juga dicari di mana-mana. Tapi kalau koleksi yang benar-benar langka ya masa ditaruh di pasar. Patung kayak gitu berapa Bu? Ganesha? Yang itu 3,5 juta. Itu Ganesha kok tangannya banyak Bu? Iya kan ada yang versinya beda-beda. Ada yang cuma 2 aja. Kayak gitu dapatnya dari mana Bu? Dari Mojo Agung. Apa? Dari Mojo Agung. Pedagang juga? Ya? Dari pedagang juga apa dengan Pengrajin. Oh, pengrajin ya? Oh, ini berarti bukan lawasan gitu? Bukan, baru. Baru. Kalau ini Itu dari ratusan 600. asli dari VOC? Enggak. Oh, enggak. Baru juga. Pasar antik, jualan banyak furniture. Setnya beda sama pasar-pasar lain, termasuk aksesnya kelihatan banget nih. Ini tuh udah enak buat dibuat lihat-lihat enak lah. Kalau pasar-pasar kayak pasar sayur, pasar buah, itu bawahnya mesti becek, terus angel dilewati, tangganya bahaya. Oh, ternyata atas lebih padat. Topi perang nih. Menarik nih. Oke. Pamit Mas. Oke, di atas saya padat ternyata. Di atas padat banget ternyata. Jadi kalau datang ke Tasatri Windu jangan cuma di bawah, ternyata di atas ramai. Dan di atas ini jualannya bukan cuma jualan barang antik, tapi juga spare part bekas, spare part kendaraan bekas, spare part sepeda bekas, itu juga ada. Nanti mungkin kita akan lewat. Botol-botol zaman dulu nih, Captain Morgan, botol Homer, Al-Homer, boleh kalau dipegang, boleh kalau diminum. Homernya haram. Virtual tour kali ini rada betah ya, lihat-lihat, karena barangnya kalau kemarin-kemarin crowded, bau pasarnya itu khas. Kalau di sini bau pasarnya bau antik, dan bau antik memang suasananya lain lah. Orang Solo kita mesti kesini deh, atau orang luar Solo kita mesti kesini deh. Tolong jangan disuting, kayaknya ini agak bahaya ini. Masa udah di tempat umum, tolonglah di apa gitu biar enggak ayo coba dilungin terus loh. Sudah pornografi.
Ini dari majalah tahun 74-75. Bapak Soeharto tengah menekan tombol sebagai tanda pembukaan peresmian pabrik tekstil Mojokerto, Jawa Timur. Ini sebenarnya majalah apa sih? 30 tahun merdeka. Oh, ini menunjukkan kinerja Bapak Soeharto. Kamera klasik. Lucu deh. Betamax. Ya, perjalanan kita kali ini selesai di sini. Dan sebenarnya banyak sing belum dieksplor dari Triwindu ya. Karena kita tadi kan mulai dari sisi kiri kalau masuk itu, terus ke tengah ke bangunan utama, terus keliling-keliling, terus ke atas. Sementara yang kiri itu sebetulnya belum dieksplor secara komprehensif, secara lengkap. Jadi mungkin kapan-kapan kita mau eksplor situ Genti, atau kita mau ada apa ya, semacam virtual tour lagi gitu di masa yang akan datang. Yang jelas hari ini pengalaman saya masuk di pasar Triwindu memang agak beda dengan 2 pasar yang kemarin. 3 pasar, 3 atau 4 pasar yang kemarin. Dan saya pulang dengan membawa beberapa barang yang cukup eksotis. Ini ada Quran, katanya ini Quran, tapi tadi saya baca-baca kok tulisannya agak sulit dibaca, atau mungkin ini cuman untuk syarat aja apa-apa, karena tulisannya nggak spesifik. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang saya temui di Quran gitu. Tadi saya beli ini harganya 20.000, sama satu lagi semar mesem. Nah, semar mesem ini katanya harus diisi oleh dukun, jadi nanti saya akan cari dukun, cari orang pinter. Orang pinter ini bukan dukun, mungkin nanti saya akan ke rumah Rocky Gerung untuk mengisi ini dengan argumentasi politik, atau mengisi ini dengan sebuah mantra-mantra untuk mendapatkan istri kedua, atau untuk mendapatkan cewek-cewek gitu. Ya, gitu tur kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, atau semoga teman-teman terobati setelah lama PPKM. Dan jangan lupa mampir ke sini, mampir ke Pasar Triwindu Solo, karena di sini aksesibilitasnya sangat baik, sangat enak. Dan kita di sini bukan cuman dapat barang-barang yang eksotis, tapi juga dapat pengalaman yang beda dengan pasar-pasar lain. Pasar ini memang di-branding untuk jadi pasar antik ya, barang-barang antik ya. Jadi untuk nyari barang-barang antik dekoratif atau yang langka-langka itu di sini juga banyak. Tapi jangan lupa barang-barang antik di sini itu enggak yang ekstrim mahal. Ini yang umum gitu. Kalau yang kelas kolektor itu biasanya kita harus eksplor, kita harus banyak bertanya ke pedagangnya untuk dapat barang yang lebih mahal dan lebih eksotis kayak gitu. Mungkin gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, para sahabat belusukan pasar. Semoga terhibur. Dadah, wassalamualaikum. Aku tak mangan gempol peleret.